Seorang lelaki tengah berjalan menembus kelamnya malam itu. Lelaki itu begitu kurus. Wajahnya tercermin perangainya yang halus dan akhlaknya yang mulia. Lelaki itu adalah Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Syekh Abdurrahman memiliki seorang istri. Mereka berdua telah hidup bersama puluhan tahun. Siang dan malam tak henti-hentinya, istrinya itu selalu memarahi Syekh Abdurrahman. Entah mengapa, setiap kali melihat batang hidung Syekh Abdurrahman, emosi istrinya langsung meletup seketika. Namun kondisi seperti itu tak membuat Syekh Abdurrahman marah. Dia selalu sabar menghadapi istrinya dengan perangai seperti itu. Ibarat api yang mati kehabisan kayu bakar, Syekh Abdurrahman sudah tidak mampu bersabar lagi. Akhirnya pada saat itu juga, dia memutuskan pergi dari rumah. Dengan tanpa arah tujuan, suara petir yang keras membuyarkan lamunannya. Syekh Abdurrahman tersentak. Ternyata dia telah berdiri di depan sebuah gua. Udara yang begitu dingin, tanpa pikir panjang dia langsung masuk ke dalamnya. Di dalam gua, samar-samar Syekh Abdurrahman melihat cahaya. Dia pun mendekati cahaya itu. Ternyata cahaya itu adalah api unggun yang dihidupkan oleh dua orang. Syekh Abdurrahman mengucap salam dan segera duduk di tepi api unggun. Mereka tak bertanya apapun kecuali sudah melewati 3 karena adat setempat mereka. Tiba-tiba lelaki paruh baya menoleh ke arah lelaki muda di sampingnya. Berdoalah kepada Allah agar dia berkenan memberi rizki kepada kita, ucap lelaki itu kepada temannya. Tiba dari arah atas mulut gua, turunlah sebuah nampan yang penuh dengan berbagai hidangan yang lezat dan jatuh di hadapan mereka. Tanpa pikir panjang, mereka langsung segera menikmati hidangan surgawi itu. Tak terasa malam kedua tiba. Tanpa menunggu perintah, lelaki paruh baya segera berdoa kepada Allah. Lelaki itu berdoa sangat khusyuk dan panjang. Tak terasa air matanya merambas keluar. Seperti halnya kemarin datanglah hidangan dari arah pintu gua dan segera mereka menikmati hidangan itu. Sesudah itu waktu yang terisang mereka gunakan untuk beribadah. Malam keesokannya, wahai hamba Allah, sekarang giliran Anda untuk berdoa kepada Allah agar Dia berkenan memberi rizki, ucap lelaki paruh baya kepada Syekh Abdurrahman. Syekh Abdurrahman terhenyak. Dia sama sekali tidak menduga akan mendapat permintaan seperti itu, namun dia harus menghormati permintaan mereka dan mulailah dia berdoa. Ya Allah, dengan kemuliaan hamba salih yang dijadikan perantara oleh mereka berdua, berikanlah kami ini rizki halal yang berasal dari sisimu ya Rang. Tiba-tiba dari arah mulut gua, keluarlah seberkas cahaya yang begitu terang. Dari balik cahaya itu, keluarlah 2 nampan yang penuh dengan berbagai hidangan yang lezat dan jatuh di hadapan mereka bertiga. Wahai hamba Allah, bagaimana Anda berdoa? Bertanya lelaki separuh baya itu. Saya berdoa dengan perantara orang yang kalian jadikan wasilah berdoa. Lantas bagaimana kalian berdoa? Kami mendengar dari orang-orang di desa ini, ada seorang yang bernama Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Dia memiliki istri uang buruk akhlaknya. Tapi dia selalu bersabar dalam memperlakukan keburukan istrinya itu. Maka setiap kami berdoa dengan perantara beliau, doa kami pasti dikabulkan oleh Allah. Syekh Abdurrahman tersentak mendengar hal itu. Dia tersadar bahwa semua keistimewaan yang diberikan Allah kepadanya itu sebab dia selalu bersabar menghadapi hinaan dan cemooh istrinya yang berakhlak buruk. Sebab istrinya itulah dia mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Kemudian Syekh Abdurrahman berpamitan sama 2 pemuda itu. Syekh Abdurrahman langsung pulang untuk menemui istrinya. Rupanya istri Syekh Abdurrahman telah menunggu kedatangannya dan Syekh langsung menceritakan kisah dengan 2 pemuda tadi. Suamiku, aku bersikap seperti ini kepadamu semata-mata karena aku menginginkan agar Allah mengangkat derajatmu dan menjadikan kamu salah seorang kekasihnya yang bersabar atas keburukan istrinya, terang istri Syekh Abdurrahman dengan air mata mengalir.